Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah para habaib yang ada saat ini bukanlah keturunan langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kanjeng Raden Tumenggung Kiai Haji Nur Ikhyak Hadinegoro mengungkap fakta menarik berdasarkan kajian sejarah dan nasab. Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini hingga tuntas. Jangan lupa tulis tanggapan sahabat di kolom komentar ya. Terima kasih. Karena Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat dengan Imam Al-Muhajir itu beda, tetapi mencoba untuk disamakan. Yang akhirnya ya begini ini. Tasawur, tasabuh, ya, gak karu-karuan. Padahal yang diklaim dicantoli oleh Imam Ahmad Al-Muhajir itu namanya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, seorang insinyur berminyak tanahan ya. Kalau ada sekali lagi yang menggugat keabsahan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, dari mana referensi Asy-Syajarah Al-Mubarakah ya? Dari kitab sebelumnya, Tadhibul Ansab Al-Majdi ya. Terus kitab Muntaqilatul Thalibiyah ini, bahwa habaib-habaib yang ada itu bukan cucu asli dari Nabi kita. Mereka hanya pengikut tarekat Ba'alawi, kalangan sufi-sufi yang mendomplengkan dirinya kepada Nabi yang mulia, Nabi kita bersama. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, malam hari ini kita akan mengkaji kitab Muntaqilatul Thalibiyah, kitab yang menerangkan tentang perpindahan keturunan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, di mana kitab Muntaqilatul Thalibiyah ini lebih tua daripada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang selalu ditolak oleh habaib dan muhibbinnya dengan alasan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu mengambil rujukan dari mana. Kok bisa mengatakan bahwa anaknya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat itu cuma 3, padahal menurut mereka sebenarnya ada lebih dari 3 alias 4. Ini dapat kita sanggah dengan kitab Muntaqilah. Asy-Syajarah dan Muntaqilah ini tidak terpaut jauh jaraknya, sehingga kita bisa memverifikasi sumber dari mana ada anaknya Imam Ahmad Al-Abah selain dari Muhammad. Kalau di kitab Tahdhibul Ansab Al-Ubaidili, begitu juga Al-Majdi, jelas menyebutkan sampel satu anaknya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat. Di abad ke-5, Ibnu Toba dalam Muntaqilatul Thalibiyah, yakni Abi Ismail Ibrahim bin Nasr Ibnu Toba menjelaskan sudah di daerah-daerah di mana keturunan Imam Ahmad Al-Abah berada. Namun alangkah lebih baik sebelum kita memasuki inti materi, terlebih dahulu ada berita yang masih kurang bisa kita terima tentang rencana khaulnya Mbah Sayyid Ali Rahmat Mbah Sunan Ngambil Bento yang akan terselenggara besok tanggal 22, rangkaiannya sampai beberapa hari setelahnya. Ketua Yayasan Pengurus Masjid Sunan Ampel dan makbarohnya itu masih tuli dan buta gara-gara ada yang menikahi perempuan dari kalangan habaib Ba'alawi sana. Kalau sudah disodori, disuguhi dengan wanita, harus kelopak-kelopak saja. Sudah saya ingatkan berkali-kali, mata kalian buta wahai kiai, nggak mendengar perjuangan kami selama ini. Toh walaupun di
acara pengajiannya yang isi pematerinya bukan dari kalangan Ba'alawi, tetapi yang tahlilnya itu kan ada juga ceramahnya, berasal dari habaib-habaib sekitar sana. Pasuruan malah, 2 habaib yang dilibatkan dari Pasuruan. Moto panjenengan boten ningali. Kiai-kiai yang ada di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Duriyah Mbah Said Ali yang ada di Lamongan, di mana-mana itu libatkan. Kalau saya jangan, nggak usah, nggak apa-apa. Saya dulu saya itu menghilang, nggak kepingin ya rebutan di sini. Karena Mbah Sunan Ampel itu bukan milik Duriyah Mbah Sunan Ampel saja, tetapi milik semua umat Islam, bahkan selain umat Islam juga di seluruh Nusantara, bahkan dunia. Apa kata dunia? Sekelas Makbarah Mbah Sunan Ampel saja belum selesai. Karena saya malu gegeran dengan para pengelola makam, tua ketakmiran Masjid Agung Sunan Ampel di sana. Malu, gegeran itu malu. Oke, saya terima, urus amanah ini sebaik-baiknya, tetapi jangan mengundang Habib satupun juga. Libatkan kiai-kiai kampung gitu. Kiai-kiai yang ada di sekitar sana itu bukan, libatkan ya, ada di Nyemplungan ya, dari daerah Sidotopo ya, terdekat. Kalau nanti ceramahnya Habib masih menyentuh tentang keabsahan masa Ba'alawi, ya rencana memang ya jelas diakui Mbah Said Ali Rahmat itu sebagai Ba'alawi. Lah kiai ya berenya Gus Ubed di sana itu ya nggak mengerti, masih buta hati. Ngaji mana lah, ngaji mana? Ini tambah bebani perjuangan ini. Ora iso bantu, ora iso ngewangi, tambah ngriwuki. Hapus semua. Hal-hal Ba'alawi itu. Kok nggak ada kiai-kiai kampung yang bisa mimpin tahlil kah di seluruh Surabaya ini? Memalukan pelatih. Di sini silahkan habaib-habaib untuk mengelola makam dari leluhurnya sendiri yang ada di Gubah sana itu, nggak perlu ngurusin Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel itu bukan Ba'alawi kiai. Berkali-kali sudah saya ingatkan secara pribadi, masih ngengkeli itu ya, goro-goro wanita ini, goro-goro wanita ini memilukan. Kami masih belum berhasil untuk merobohkan penutup makam nisan aslinya Mbah Said Ali, malah tambah ditambahi. Oke, yang untuk ceramah agama pada puncak hallnya itu dari Yai Tambak Beras ya, Darul Ulum Jombang sana, ya nggak apa-apa, gimana bang, seperti nggak Ba'alawi itu saja. Ambilkan dari Madiun, kiai dari Tuban, kiai dari Bojonegoro, pakai kiai-kiai lokal lah. Ini kiai pribumi saja. Karena apa? Nanti isinya membahayakan umat. Umat tidak mampu untuk menfilter, menetralisir informasi yang mereka terima dari Ba'alawi sana. Ya ini harus diantisipasi oleh kita bersama ya. Ini mukadimahnya, mohon maaf mukadimah karena saya sendiri yang merasa malu dengan kawan-kawan seperjuangan kita ya. Kita kembali masuk ke materi tentang anaknya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat. Al-Abah An-Nafat itu gelar asli Imam Ahmad, bukan Al-Muhajir. Gelar Al-Muhajir itu baru ada setelah 799 tahun meninggalnya Imam Ahmad. Dikutip dalam kitab Syarhul Ainiyah karya Habib Zain Al-Habsyi. Ini jelas tidak sama jika kita mencari persamaannya itu sulit menemukannya. Karena Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat dengan Imam Al-Muhajir itu beda, tetapi mencoba untuk disamakan, yang akhirnya ya begini ini. Tasawur, tasabuh ya, gak karu-karuan. Padahal yang diklaim dicantoli oleh Imam Ahmad Al-Muhajir itu namanya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, seorang insinyur perminyak tanahan ya. Kalau ada sekali lagi yang menggugat keabsahan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, dari mana referensi Asy-Syajarah Al-Mubarakah ya? Dari kitab sebelumnya, Tadhibul Ansab Al-Majdi ya. Terus kitab Muntakilatu Tolibiyah ini untuk
PDF-nya Muntaqilatul Talibiyah sudah kami sertakan di haizin.com di bawah video kita. Kitab Muntaqilatul Talibiyah, nanti halamannya bisa beda. Kalau di PDF nanti jenengan buka halaman 134 sama 160. Kalau yang kitab versi cetakan aslinya ini beda dengan versi PDF-nya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Kami belum sempat untuk memutolaahnya terlebih lanjut, lebih dalam. Intinya masuk ke bagian huruf ro, karena sesuai dengan yang ada di dalam Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Wa amma Ahmad al-Abah fa'aqibu min salasati banin. Muhammad Abu Ja'far bin Roy. Kita cari kota Roy. Roy itu Iran, Teheran. Di daerah ibu kota Iran sekarang, Teheran. Roy. Jadi kita cari daerah Roy. Perpindahan keturunan dari Imam Ahmad al-Abah khususnya, halaman 160, hampir sama seperti PDF-nya. Ini yang Muhammad, halaman 160 untuk versi cetaknya. Roy di daerah Roy, Teheran, Iran sekarang. Muhammad bin Ahmad An-Nafad. Jadi Muhammad persis seperti yang ditulis oleh Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ibnu Isa, ya Isa Ar-Rumi, bin Muhammad Al-Akbar, ya Muhammad An-Nakib, bin Ali Al-Uraidi, akibu Muhammad Ali dan Husain. Jadi Muhammad yang ada di Roy ini keturunannya juga ada yang bernama sama seperti beliaunya, dan bahkan saudara-saudaranya, yakni Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, ini jelas menyebutkan Muhammad berdasarkan catatan yang ada di dalam kitab Tahdhibul Ansab dan kitab Al-Majdi karya Al-Umari. Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili. Abad ke-5, sama-sama abad ke-5, cuma tuaan Tahdhibul Ansab, lebih tuaan, ini sezaman juga dengan Al-Majdi Al-Umari. Jadi di halaman 160 di daerah Roy, Muhammad bin Ahmad An-Nafad. Nanti panjenengan semua buka bersama di PDF-nya. Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi, akibu Muhammad wa Ali dan Husain. Jadi jelas di daerah Roy sama, tidak ada perbedaan pendapat antara Imam Fakhrur Razi dengan Imam Abi Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Toba. Marga Ibnu Toba itu keturunan dari Syarif Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi marga Toba itu banyak, termasuk Abnaul Imam. Sekarang sudah untuk Roy, daerah Roy, Teheran, Iran sudah. Sekarang kita cari di daerah Ramallah, tepi barat Palestina. Halaman 134. Coba kita meluncur ke halaman 134. Kalau nggak 134 ya beda nanti dengan versi cetakannya. Sebentar. Roy. Nah, ini ngaji bersama asli tanpa rekayasa. Ramallah itu tepi barat. Kalau Gaza beda Ramallah, tapi keturunan dari Imam Ali ya. Ini halaman 146, mohon maaf, nanti dibuka halaman 146. Ramlah di daerah Ramallah. Ali bin Ahmad An-Nafad. Kita merujuk ke kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Wa Ali bin Ramallah, pas. Wa amma Ahmad al-Abah fa'aqibu min salasati banin. Muhammad Abu Ja'far bin Roy tadi sudah. Wa Ali bin Ramlah di daerah Ramallah. Ini Ali bin Ahmad An-Nafad bin Isa Al-Akbar bin Muhammad Al-Akbar, akibu Muhammad. Jadi Imam Ali ya bin Ahmad
Al-Aba An-Nafat itu memiliki anak yang bernama Muhammad. Dan bahkan ketika kita merujuk pada kitab Ansabul Asyair Al-Arabiyah fi Najafil Ashraf, itu ada keturunan dari Sayyid Adnan yang ada di Baghdad, Irak. Jadi setelah beliau Imam Ali atau Sayyid Ali bin Ahmad An-Nafat ini berada di Ramallah, juga menurunkan anak-anak yang hijrah kembali ke daerah Baghdad, di daerah Rai, yang di daerah Basrah dan lain sebagainya, menyebar kemana-mana. Tapi tidak banyak dicatat ya, setelah abad-abad 7, 8, 9, 10 ya, yang lebih gencar dicatat itu justru malah keturunan dari Abdullah yang diubaidillahkan, yang dipalsukan itu. Jadi Ramallah, halaman 146, Muntaqilatut Thalibiyah. Sekarang yang Husain di mana? Husain di sini tidak dicantumkan, karena di sini ada penyebutan dari As-Sajarah Al-Mubarakah Al-Imam Fakhrur Razi, wahtalato nasabu waladil Husain hadza biwaladil Husain bin Ahmad Asy-Sya'rani bin Ali Al-Uraidi. Jadi campur. Nyambur itu ya bisa juga karena pernikahan, ya, persilangan hubungan kekeluargaan dan lain sebagainya. Wal Husain akibuhu bini Sabur di daerah Naisabur. Wal Husain, jadi ada 3, tidak ada tambahan lagi setelah 3 ini. As-Sajarah Al-Mubarakah ini sebenarnya ditulis pada tahun 597 Hijriah. Kalau Muntaqilatut Thalibiyah ini tahun 471 Hijriah. 471 Hijriah, ini 597 Hijriah. Lalu setelah itu tidak ada lagi catatannya. Semisal Al-Asili misalkan, ya, Al-Fakhri, ya, tidak ada catatan yang lebih dari Muhammad. Husainnya nggak ada. Lah Husain ini kenapa kok di Muntaqilatut Thalibiyah tidak mencatatnya? Ya karena memang tercampur. Wahtalato nasabu waladil Husain hadza. Jadi anaknya tercampur, nanti kena cucunya, ke cicitnya, ke canggah, ke waringnya dan seterusnya, itu nyampur dengan keturunan dari Husain bin Ahmad Asy-Sya'rani. Sama-sama dari jalur Ali Al-Uraidi, bukan dari jalur Musa Al-Kadzim. Oke, jadi ini nanti kalau As-Sajarah Al-Mubarakah sudah pernah ya, As-Sajarah Al-Mubarakah kita bagikan. Nanti kalau mungkin perlu untuk melengkapi ya kami tambahi setelah Muntaqilatut Thalibiyah, di bawahnya ada lagi As-Sajarah Al-Mubarakah. Nanti kami sertakan juga. Ya biar nanti untuk perbandingan. Kenapa kok tidak disebutkan nama Husain? Karena wahtalato nasabu waladil Husain hadza biwaladil Husain bin Ahmad Asy-Sya'rani bin Ali Al-Uraidi. Ini di halaman 127 As-Sajarah Al-Mubarakah fi Ansabit Thalibiyah lil Imam Fakhrur Razi. Kitab As-Sajarah Al-Mubarakah sudah ketinggalan zaman, karena di dalam kitab karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lain juga menyebutkan doa terhadap Syiah Imamiyah yang ke-12 imamnya, yakni Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar, Mathalibul Aliyah. Nanti kami bahas pada tema yang lain. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, inilah yang menyebabkan tertolaknya Abdullah yang dirubah menjadi Ubaidullah ya oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, menjadi anaknya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat yang terkenal dengan nama Al-Muhajir itu. Tidak ada catatan selama 650 tahun dalam kitab nasab. Kalau di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu catatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena hanya sekedar sejarawan mencatat adanya laporan, ya, tidak memverifikasi sedemikian rupa seperti halnya seorang pakar nasab atau nasabah. Jadi disambung, dipaksakan sambung menyambung itu nggak bisa, karena apa? Terputus, sepi sunyi, tidak ada ceritanya, tidak ada catatannya. Mulai dari Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, ya, terus Muntaqilatut Thalibiyah ini, bahkan nanti kalau saya carikan kitab-kitab yang lain ya, Maqatilut Thalibin ada lagi juga. Tidak ada Abdullah itu tidak ada. Apalagi Ubaidullah, Abdullah saja nggak ada. Abdullah ya pertama kali dicatat oleh Al-Janadi, tapi Al-Janadi bukan nasabah, seorang mu'arrikh saja beliaunya ini. Ya, di As-Sajarah Al-Mubarakah ini masih jelas ya,
menggambarkan berapa jumlah dari anaknya Imam Ahmad al-Abah An-Nafat atau Al-Muhajir itu, yakni wa amma Ahmad al-Abah fa'aqibu min salasati banin Muhammad Abu Ja'far bin Roy wa Ali bin Ramlah wal Husain aqibu bin Sabur wahtalata nasabu aladil Husain. Nah, ini alasan kenapa di dalam kitab Muntaqilatut Thalibiyah tidak disebutkan anaknya Imam Ahmad al-Abah yang bernama Husain, ya karena tercampur itu untuk membedakan ya sulit ya, akhirnya tercatat di situ cuma 2. Nah, yang jelas kan di As-Sajarah 3. Setelah As-Sajarah 602 wafatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, tidak ada catatan yang lain yang menambahi dari 3 jumlah ini. Wa amma terus lalu dijawab fa, ya. Jawabnya adalah fa-nya ini ada 3 ya. Ada 3 yakni Muhammad, Ali dan Husain. Nanti kalau masih ada yang bantah lagi, itu kan hanya catatan saja, yang belum tercatat belum tentu tidak ada. Nah, akhirnya itu alasan utamanya itu pasti itu saja. Lalu tidak ada kok ya, diada-adakan itu bagaimana? Kalau tidak ada, hanya terpaut 50 tahun lah, 1 abad mungkin ya, itu bisa diterima. Lah kalau terpaut lebih dari 3 abad, 4 abad itu ya nggak bisa. Ya, pertama kali yang menulis Abdullah bukan Ubaidullah adalah An-Nafkah Al-Ambariyah. Itu pun An-Nafkah berdasarkan Al-Janadi juga, ya berdasarkan cerita-cerita dan tidak sesuai dengan klaim-klaim runtutan urutan nama-nama yang disodorkan oleh Ba'alawi, para leluhurnya Ba'alawi. Yang murni, yang asli menyebutkan Abdullah, dan ada cucunya yang anaknya ya, ada cucunya. Nah, itu kitab Tuhfatut Thalib bima'rifati man yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib. Para pemirsa dan pendengar semua, mungkin ada yang bertanya-tanya, wah yai, itu sudah lama dibahas, ini kan mengulangi lagi ya, karena banyak yang meminta kami menerangkan seperti ini dan membagikan kitabnya. Dari Kalimantan Barat itu yang paling banyak kiai-kiai yang minta ke kami untuk terangkan lagi, yai, tolong kirimi kitab ini, kitab itu, manuskrip ini, manuskrip itu. Ya saya kirimi, biar nanti untuk Kalimantan Barat bergerak ya bersama meluruskan pemahaman atau keyakinan umat bahwa habaib-habaib yang ada itu bukan cucu asli dari Nabi kita. Mereka hanya pengikut tarekat Ba'alawi, kalangan sufi-sufi yang mendomplengkan dirinya kepada Nabi yang mulia, Nabi kita bersama. Lalu akan muncul perlawanan yang luar biasa dari para habib dan muhibinnya, yang akhirnya ya banyak yang tidak menggunakan data, hanya berdasarkan framing saja, perlawanan dengan akal kosong, bukan tangan kosong. Jadi kitab As-Sajarah Al-Mubarakah ini nanti akan kami sertakan juga di bawah Muntaqilatut Thalibiyah, supaya untuk perbandingan panjenengan semua ketika membahas di forum-forum Bahsul Masail atau di lingkungan pondok-pondok pesantren, perguruan tinggi atau Ma'had Ali ataupun di tempat-tempat kajian yang lain, supaya menambah informasi dari kitab-kitab referensi yang tidak banyak dimiliki. Ini wajib ya kita sampaikan bersama supaya diketahui ya, karena kalau tidak disampaikan seperti ini nanti umat semakin lupa ya, lupa, akhirnya ketimpa sama informasinya habaib Ba'alawi dan muhibinnya yang selalu gencar mempropaganda dengan cerita-cerita khurafat yang ada. Nah, ini masih banyak ya yang belum tersadarkan, ya banyak yang sudah tersadarkan, tapi juga masih banyak yang belum tersadarkan. Di antaranya ya ini pengurus Makbarah Yayasan Mbah Sunan Ampel Surabaya sendiri males ngaji, males untuk mencari data referensi, akhirnya tetap masih menggunakan habaib Ba'alawi. Tapi tak awasi nanti kalau benar-benar jadi ya, ada ceramah di waktu tahlilannya nanti ya, ya ini tugasnya BWI tugasnya BWI ya, supaya apa ya, tidak mengotori ya, mempunjernya sesepuhnya wali ya Mbah Said Ali ya, malah dia etrek-etrek seperti ini, nggak ada perlawanan yang
berarti ya. Ya ini kan sangat-sangat menjadikan kita rugi ya. Oh, di mata sendiri kok malah tambah dibiarkan seperti ini terus menerus setiap tahunnya ya. Kemarin sudah kita awasi, di bulan ini ya, di bulan Sya'ban ini nanti juga kita awasi lagi.